Saya akan menjelaskan Sultan Syarif Qasim II. Sultan Syarif Qasim II lahir di Siak Sri Inderapura 1 Desember 1893, meninggal pada tanggal 23 April 1968 pada umur 74 di Pekanbaru, Riau. Istri pertama dari Syarif Qasim II yaitu Tengku Agung Syarifah Latifah pada tahun 1912 sampai tahun 1929, dan istri kedua Tengku Maharatu Syarifah Fadlun pada tanggal 1930 sampai 1950. Orang tua Sultan namanya Sultan Syarif Hasim, ayah Tengku Yok, ibu. Peran penting Sultan Syarif Qasim II merupakan seorang pendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tidak lama setelah proklamasi, dia menyatakan Kesultanan Siak sebagai bagian wilayah Indonesia, dan dia menyumbang harta kekayaannya sejumlah 13 juta gulden untuk pemerintah Republik, atau setara dengan 1.501 juta gulden atau 69 juta euro pada tahun 2011. Bersama Sultan Serdang, dia juga berusaha membujuk raja-raja Sumatera Timur lainnya untuk turut memihak Republik. Namanya kini diabadikan untuk Bandara Udara Internasional Sultan Syarif Qasim II dan UIN Suska di Pekanbaru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Gatot Subroto. Jenderal Gatot Subroto merupakan putra dari Sayyid Yudhoyono dan lahir di Banyumas, Jawa Tengah pada 10 Oktober 1907. Selain itu, dia juga memiliki 7 adik. Gatot Subroto pernah menimba ilmu di HIS, Sekolah Militer KMIL Magelang, saat dikirim ke Padang sebelum akhirnya kembali mengikuti pelatihan pendidikan lanjutan. Setelah lulus, dia menjadi komandan kompi di Banyumas sebelum akhirnya menjadi komandan Balion. Setelah Indonesia merdeka, pria kelahiran Banyumas ini bergabung bersama TKR. Dia pernah menjadi Panglima Divisi 2, Panglima Korps Polisi Militer, hingga Gubernur Militer Surakarta. Pada tahun 1948, pecah pemberontakan Madiun yang melibatkan PKI. Pemberontakan tersebut bisa diatasi oleh TKR di bawah pimpinan Gatot Subroto yang melancarkan operasi militer guna memulihkan keamanan. Selain pemberontakan Madiun, Gatot juga pernah berperan dalam penumpasan pemberontakan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan pimpinan Kahar Muzakar pada 1952. Tak hanya sekadar meraih kemenangan, para pemberontak pun berhasil dibujuk agar kembali ke TKR. Atas pencapaian tersebut, Gatot Subroto diangkat menjadi Panglima Tentara dan Teritorium 4 Diponegoro pada tahun 1953. Sempat terjadi kericuhan di Istana Negara karena tuntutan rakyat yang ditolak. Dituduh sebagai dalangnya, Gatot mengundurkan diri dari jabatannya sekaligus dari dinas militernya juga. Akan tetapi, 3 tahun berselang dia kembali aktif dan menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat pada 1956. Salah satu pencapaiannya adalah menumpas pemberontakan PRRI atau Pramesta yang ada di Sumatera dan Sulawesi Utara. Di akhir hidupnya, Gatot Subroto meninggal dunia pada 11 Juni 1962 karena sakit. Jenderal dengan 17 bintang jasa ini mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Jenderal Anumerta. Siswondo Parmat, beliau merupakan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat kelima. Masa jabatannya berawal dari tahun 1950 sampai dengan 1953. Beliau lahir pada tanggal 4 Agustus 1918 di Wonosobo, Hindia Belanda. Beliau wafat pada tanggal 1 Oktober 1965 pada usia 47 tahun di Lubang Buaya, Jakarta. Sebab kematian beliau mati terbunuh pada saat peristiwa G30S PKI. Beliau mempunyai seorang istri bernama Nyi Sumir Rahaju dan mempunyai anak bernama Ali Ibrahim, kerabat atau kakak yang bernama Sukirman. Beliau memiliki penghargaan sipil sebagai pahlawan revolusi, KPL 3 Anumerta, karir militer, pihak Indonesia, dinas di cabang TNI Angkatan Darat, masa dinas 1945 sampai dengan 1965, pangkat Letnan Jenderal TNI Anumerta, Satuan Polisi Militer. S. Parman atau Siswondo merupakan tokoh militer Indonesia yang berjasa dan mengalami keutuhan Republik Indonesia. Ketika agresi militer Belanda II terjadi, ia ikut berjuang dengan melakukan perang gerilya. Pada Desember 1949, S. Parman diangkat menjadi Kepala Staf Gubernur Militer Angkatan Raya. Pada masa jabatannya,
S. Parman berhasil mengagalkan gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Raymond Westerling, APRA, berencana untuk membunuh komandan militer, pertahanan, dan angkatan bersenjata. Dengan demikian, gerakan rahasia yang berhasil dibongkar oleh S. Parman adalah Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Jadi di sini saya akan menceritakan tentang Muhammad Yamin. Muhammad Yamin memiliki 5 masa jabatan, yaitu Menteri Penerangan Indonesia ke-4, dan Menteri Sosial dan Kebudayaan Indonesia ke-15, Ketua Dewan Perancangan Nasional ke-4, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ke-9, dan Menteri Kehakiman Indonesia ke-6. Selanjutnya, beliau lahir pada 24 Agustus 1903 di Sawalunto, Hindia Belanda, dan meninggal pada 17 Oktober 1962 di Jakarta, Indonesia. Beliau berkebangsaan Indonesia. Beliau memiliki anak yang bernama Dang Rahdian Sinayangsi Yamin. Beliau bergabung di partai politik yaitu Perindo, Grindo, Partai Persatuan Indonesia atau Parpindo. Beliau memiliki istri yaitu R.A. Siti Sundari. Peran Muhammad Yamin dalam integrasi bangsa. Keterlibatannya dalam politik dimulai ketika bergabung dengan Jong Sumatren Bot. Muhammad Yamin juga menjadi pelopor Ikrar Sumpah Pemuda. Selain itu, ia menjadi salah satu tokoh yang menyumbangkan konsep Pancasila dan